Halo, halo, Bung Rocky, ketemu ini di akhir pekan dan Anda baru turun gunung. Tapi kelihatannya Anda bukan ikut-ikutan Pak SBY ya, turun gunungnya ya. Karena Anda naik turun gunung gitu. Kalau Pak SBY itu kelihatannya turun gunung, tapi sama Hasto ditanya kapan ya Pak SBY naik gunungnya, setahu dia nggak ada Pak SBY selalu turun gunung. Ya, saya naik gunung bukit sebetulnya, bukan ke Rinjani, karena saya naik gunung di Sembalun di Lombok itu buat kasih kuliah etika lingkungan itu dengan mahasiswa Mataram itu. Jadi enak juga tuh, ya mungkin gunung 1000 meter gitulah. Masih disebut bukit lah kalau dibandingkan dengan Rinjani itu. Tapi view-nya bagus sehingga pikiran mengalir tuh. Kalau Pak SBY pasti turun gunung untuk memberi pelajaran pada kekuasaan tentang etika demokrasi. Kira-kira begitu, itu bedanya. Pak SBY turun gunung buat ngajar, saya naik gunung buat ngajar. Gitu. Ya, itu khutbah di atas bukit. Atau Pak SBY bukan buat ngajar, buat menghajar. Kira-kira begitu, karena ada yang langsung defensif kan. Jadi itu langsung. Ya. Tapi rimanya dapat dia, mengajar sama menghajar itu ya enak gitu kalau dibuat sebuah untuk rima, puisinya dapat deh gitu ya. Tapi saya kira ini soal serius dan sebenarnya kita juga sudah cukup lama kan mensinyalir ini pakai mengkonsentrasi soal ini. Tapi kalau Pak SBY yang bicara, bagaimanapun juga beliau adalah seorang mantan presiden 2 periode gitu, masih jadi ketua umum partai, masih punya pasti akses yang cukup bagus dengan kalangan intelijen dan sebagainya. Jadi nggak asal ngomong ya, saya yakin dia. Iya, yang asal ngomong justru PDIP kelihatannya langsung double cover itu. Wah, enggak begitu Pak Jokowi. Ngapain dia Pak Jokowi yang bereaksi kan? Kan seolah-olah PDIP mau sedikit memujuk Pak Jokowi supaya jangan terlalu memusuhi Ibu Mega tuh. Jadi SBY justru dapat poin, berhasil lagi untuk ya semacam provokasi halus lah untuk menguji apakah PDIP itu minta perlindungan siapa kalau ada problem yang dituduhkan atau dihajarkan atau diajarkan oleh Pak SBY. Jadi memang itu ada uppercut dari Pak SBY, lalu Hasto tentu dengan saya bisa bayangkan kemarahan Ibu Mega, ini orangnya muncul lagi, coba hajar balik tuh. Jadi Hasto hajar balik, kira-kira begitu. Tapi kan kapasitas Hasto itu nggak setara dengan kapasitas Pak SBY yang paham tentang lika-liku politik. Lalu sekarang mulai saling membongkar masa lalu. SBY juga 2009 begini. Nah, kalau begitu berarti benar dong PDIP. Karena bereaksi kan. Kalau dibilang dulu juga dia begitu, itu berarti yang sekarang juga begitu kan. Itu pancingan-pancingan begitu yang keahlian Pak SBY. Orang yang udah malang melintang dalam politik, beredar terus di dalam panggung politik Indonesia, tiba-tiba turun gunung. Istilah itu aja udah menggemparkan kan. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang berbahaya di rakyat, lalu sebagai pandito ratu akhirnya memutuskan untuk turun kembali pada rakyat. Wah, itu menggemparkan sebetulnya. Tapi tentu itu kalkulasi yang smart, yang cerdas dari SBY. Ya tentu orang akan bilang ya demi membackup AHY, habis membackup siapa lagi? Kan gampang aja kan. Ya buat apa itu dipersoalkan? Ya orang juga tahu Demokrat, ada Pak SBY yang di belakang layar tetap jadi proksi buat AHY, macam-macam lah. Sama juga orang bilang, ya ada Puan apa bedanya? Jadi PDIP juga kadang-kala kalang kabut untuk berdebat tuh. Itu kan demi AHY. Kalau begitu Puan demi siapa? Ibu Mega bahkan nyuruh Puan buat bukan turun gunung, muter-muter gunung, ketemu pemimpin partai lain kan. Ya. Oke, dan ini saya kira tetap masih membekas lah dalam ingatan PDIP, khususnya Ibu Mega gitu, karena bagaimana Pak SBY pernah 2 kali mengalahkan Ibu Mega, dan yang menyakitkan tentu saja ketika mengalahkan yang pertama kali itu ketika dalam posisi Pak SBY sebagai anak buah, itu kan pasti tetap aja sampai sekarang itu, sampai kapanpun itu nggak akan bisa selesai itu. Ya itu sebetulnya baseline-nya itu. Kenapa kemudian PDIP ngamuk karena ada yang mau turun gunung kan? Ya udah biar aja kan. Jadi uji aja Pak SBY masih berhasil nggak sebagai orang yang udah di tempat pertapaan tiba-tiba mesti turun gunung tuh. Siapa musuhnya kalau begitu? Kan ini permainan narasi. Jadi ngapain juga PDIP itu ngamuk-ngamuk gitu kan?
dan mulai membandingkan dengan masa lalu. Orang ingat, oh kalau begitu PDIP atau Ibu Mega terutama masih dendam pada Pak SBY, kan nggak benar itu di dalam ini politik yang diasuh oleh argumen, diasuh oleh kekuatan narasi. Ngapain ngungkit-ngungkit yang lalu? Kalau gitu nanti diungkit lagi tuh bahwa demokrasi kita macet sejak zaman Patih Gajah Mada gagal mencuri dia Pitaloka di Kerajaan Galuh di Cirebon misalnya, kan bisa begitu. Soal-soal yang ya remeh-temeh lah itu. Agak cengeng juga ini politisi-politisi ini. Ya. Kalau Galuh kelihatannya bukan Cirebon, Bung Rocky, segitu. Garut kalau nggak salah ya. Garut, oke. Garut atau Tasik, wilayah Periangan situlah. Oke. Tapi satu hal memang kita menimbulkan tanda tanya memang, bukan, dan kemudian Anda jelaskan tadi kenapa mesti yang bereaksi ya, PDIP ya bergerak kan bagaimanapun sekarang ini kita tahu yang berkuasa adalah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya bagian dari proksi Ibu Megawati. Sekarang dia sudah membuat proksi sendiri bahkan kan. Nah itu, jadi sebetulnya PDIP jengkel pada Pak Jokowi karena makin lama makin otonom. Nah itu mau rangkul lagi, mau dibikin dia, mau diadu antara SBY dan Jokowi. Padahal SBY ya sebagai politisi senior, dia memang memakai istilah itu, saya akan turun gunung karena saya mendengar desas-desus di kerajaan Angkara Murka sedang terjadi persiapan untuk mengolok-olok atau mengkhianati para Pandawa. Kira-kira begitu gampangnya itu. Jadi apa namanya, Istana Pura lagi bergejolak. Nah, gejolak-gejolak ini yang dibaca oleh para pengamat termasuk pengamat internasional bahwa memasuki 2004 akan ada persaingan politik yang ketat, itu intinya, dan kelihatannya Pak Jokowi udah nggak sanggup untuk ikut dalam pertandingan semacam ini. Nah, dalam ketidaksanggupan itu PDIP berupaya merangkul Pak Jokowi supaya masuk kembali dalam lingkaran pengaruh PDIP. Pada saat yang sama Pak Jokowi merasa enggak, saya harus punya sphere of influence sendiri itu, walaupun tergopoh-gopoh sekarang. Bisa juga satu waktu nanti akhirnya Pak Jokowi bilang, iya memang betul Pak SBY, mari kita sambut Pak SBY turun gunung. Nah, itu berarti nanti PDIP masuk hutan karena dua pangeran turun gunung lagi tuh. Jadi hal-hal ini yang mau kita katakan, biasakan saja bahwa persaingan politik itu memang dimaksudkan untuk menguji kapasitas. Jadi orang yang defensif, yang reaksioner justru terlihat bahwa tidak punya kapasitas. Jadi kalau PDIP reaksioner ngapain? Kan dia partai besar, ngapain reaksioner? Balas saja dengan metafor-metafor yang ketandingan kan. Ya, tapi saya kira gini, kita masuk pada poin yang ini ya, Bung Rocky, yang serius ya, soal ini ya, soal kecurangan politik pada Pilpres itu ya. Dan kita kan tahu bahwa sebenarnya kecurangan semacam itu sudah terjadi sejak tahun 2019, dan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY juga nggak baru, bahwa ini maksimal akan dibuat cuma dua calon presiden, sehingga ya seperti kita sebut salah satunya adalah calon boneka. Itu kan sudah terjadi sebenarnya, dan kita perkirakan kalau berjalan normal hal semacam itu akan lebih parah lagi pada tahun 2024 nanti kan. Itu yang dideteksi oleh Pak SBY, memang akan ada calon boneka, dan semua orang merasa begitu juga pada akhirnya kan nanti akan dipaksa supaya hanya ada dua. PDIP juga yang bilang begitu, ngapain dia yang baper? Kan PDIP beberapa minggu lalu bilang ya paling bagus dua aja tuh. Nah sekarang dia kecolongan strategi itu, taktiknya terbaca oleh Demokrat, lalu Demokrat lakukan sliding tackle kira-kira begitu kan, lalu tergelincirlah bola itu tuh, mau ditangkap susah, bolanya udah turun gunung kan, jadi bolanya sendiri yang udah turun gunung, menemui para pemain yang ada di pinggiran, lalu jadi ribut tuh. Jadi balik lagi bahwa kecurangan itu memang terjadi keadaan itu, dan kalau mau bilang nggak curang loh, kenapa Gerindra dulu bahkan ngotot untuk bawa ke Mahkamah Konstitusi segala macam, ada peristiwa bahkan ada yang terbunuh dalam peristiwa sidang-sidang MK itu tuh. Jadi memang ada kecurangan itu. Jadi nggak perlu PDIP bandingin bahwa ya kecurangan 2019 itu memang kecurangan itu dari 2009. Dengan kata lain kecurangan itu berlanjut sampai 2019. Dan di situ PDIP akan jadi terdakwa justru karena dia yang menang kan. Jadi hal-hal semacam ini yang harusnya kita lupakan karena kita memulai pertandingan yang betul-betul bersih itu. Nah itu yang dimaksudkan kira-kira oleh SBY supaya ada wasit informal yang mengawasi pertandingan.
Nah, wasitnya itu yang turun gunung. PDIP mungkin bisa ledek balik dan turun gunung pakai apa? Pakai tongkat, bawa pedang. Kan begitu. Jadi nggak mampu juga nih PDIP membawa narasi-narasi intelektual. Oke, tapi seberapa signifikan ini kalau Pak SBY kembali turun dalam perjalanan politik Indonesia ini? Betul, harus ucapan Pak SBY itu memang ada dasarnya. Karena Demokrat elektabilitasnya lagi naik itu, demikian juga PKS. Yang kelihatannya menurun adalah PDIP. Dan itu memang masuk akal karena PDIP berkelahi terus dengan Pak Jokowi kan. Jadi publik juga menunggu bagaimana penyelesaian ketegangan antara Jokowi dengan Ibu Mega tuh. Nah, dalam keadaan Demokrat lagi naik, tentu Pak SBY sebagai politisi yang matang ya dia tumpangi aja tidal wave ini, arus pasang ini kan. Dan itu yang pasti akan menaikkan lagi elektabilitas Pak SBY atau Demokrat. Kan mengucapkan bahwa saya turun gunung, itu artinya ada kepercayaan diri untuk membersihkan politik, ada kepercayaan diri untuk menjaga supaya pemilu 2024 bersih. Karena publik menduga pemilu 2024 sudah didesain oleh oligarki untuk tadi memunculkan dua calon. Jadi publik juga kesel. Nah, kekesalan publik dibaca oleh Pak SBY. Oke, kalian tenang, saya akan turun gunung. Itu intinya. Jadi permainan psikologi yang memang sekarang dimenangkan oleh Demokrat. Dan PDIP susah untuk mengatakan pro wong cilik, wong dia pro kenaikan BBM kok. Jadi fakta itu yang harusnya dipelajari betul oleh teman-teman saya di PDIP. Supaya kalau terjadi pertengkaran politik nggak usah saling ledek. Jadi perbaiki aja reputasi PDIP yang memang macet. Hari ini drop karena soal tidak berpihak pada rakyat. Ya, ya. Nah, kalau dengan situasi sekarang ini, di mana juga mereka saling cakar sendiri gitu, desain yang mereka ingin paksakan dua pasang calon itu menurut Anda masih mungkin nggak dilakukan? Udah nggak mungkin itu berlangsung tuh. Karena lain kalau misalnya demonstrasi mau berhenti, lain kalau demonstrasi buruh berhenti. Kan semua demonstrasi ini bukan sekedar soal BBM. Itu faktor di depan aja soal BBM. Tapi di belakang desain BBM ini orang memang melihat ketidakadilan demokrasi tidak berkembang di era Pak Jokowi, terutama karena desain dua calon aja. Jadi mahasiswa tahu ada desain dua calon, karena itu uang APBN yang sebetulnya tersedia tidak digelontorkan untuk subsidi, tapi mau dipakai buat memuluskan desain dua calon ini di 2023. Demikian juga Mama. Tadi kemarin saya masih naik Grab dan supir Grab bicara yang sama tuh. Bu, ini kok jadi nggak akan ada pemilu ya Pak Rocky. Kenapa? Kan udah ditentukan siapa yang harus menang tuh. Jadi yang lain nanti kotak kosong doang tuh. Jadi cara berpikir itu udah sampai di publik. Itu yang bagi SBY merasa bahwa itu ada genderuwo yang ngatur-ngatur itu kan kira-kira. Maka SBY akan turun gunung untuk perang dengan genderuwo. Ya, saya jadi ingat kemarin karena yang ngomongin genderuwo itu adalah Beni Kaburahman, ini orang dari NTT. Saya kira istilah genderuwo itu tidak hidup dalam bawah sadar alam sadar orang NTT, itu pasti salam sadar orang Jawa. Jadi kita dipuji di situ kemampuan untuk melihat persaingan politik dengan narasi intelektual. Ya biasa aja tuh. Ada genderuwo, turun gunung segala macam, ya nggak usah baper. Kalau baper justru ketahuan, oh dia genderuwo dan genderuwo lagi baper. Oke, jadi kalau Pak SBY turun gunung, genderuwo jangan baper. Gitu tagline-nya. Ya, oke. Tapi saya kira satu moral lepas dari retorika dan sebagainya atau komunikasi politik yaitu sah-sah saja karena bagaimanapun Pak SBY itu adalah seorang politisi gitu ya. Yeah. Ada target-target yang ingin beliau capai. Tapi bagi kita sendiri, tentu saja dalam masyarakat sipil, bagian dari media, buat kita itu sangat penting bahwa persaingan kepada Pilpres 2024 itu betul-betul harus persaingan yang fair, tapi juga memberikan kesempatan untuk semua. Itu yang kita selalu dorong dengan tagline 0% itu ya. Karena selama itu masih terus jadi dipertahankan gitu oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini kan dari kepanjangan dari oligarki saja. Ya kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Meskipun Anda tadi meyakini bahwa udah nggak jalan lagi lah itu skenario.
Ya, jadi kalau SB turun gunung, justru PDIP juga mesti senang. Artinya fair play akan terjadi. PKS juga pasti senang, Golkar. Kan semua memang harusnya turun gunung supaya pemilu bersih, kan gitu kan. Cuman karena SB yang ngomong, yang baper tuh genderuwo kan. Sorry, yang baper tuh PDIP tuh. Jadi hal-hal yang dangkal itu justru terlihat pada kemampuan para politisi ini untuk bersaing pada narasi itu. Pasti SBY itu senyum-senyum kena lo semua tuh gitu. Jadi terbaca mana yang sebetulnya lagi bermasalah, mana yang di atas angin. Demokrat masa di atas angin akhirnya kan. Itu kacaunya tuh. Lain kalau misalnya ngapain juga sih Hasto sebagai sekjen mesti nantang-nantangin SBY itu kan. Itu kan nggak level. Orang bilang ngapain, Ibu Mega aja sendiri ngomong kan. Jadi dari segi itu udah ya kalah moral lah kira-kira tuh. Dan orang melihat bahwa ya di zaman SBY kehidupan tidak separah ini yang dipimpin oleh PDIP gitu. Ya. Tapi jadi semakin banyak orang yang turun gunung, ya, saya kira semakin bagus gitu. Jadi kita sambut Pak SBY dan juga politisi lain untuk turun gunung juga. Iya, dan bahkan profesor-profesor di UGM udah turun gunung kok. Iya. Ya, saya baca ada keinginan untuk pemilu bersih supaya demokrasi bisa bermartabat. Itu sama dengan yang ucapan SBY. Jadi nanti dianggap SBY mengompori UGM untuk melawan Jokowi. Ya bukan, UGM justru yang sadar bahwa mereka mesti turun gunung gitu kan. Kan awalnya cuma UGM, sekarang berapa tuh 60-70. Saya baca Romo dari Universitas Sanata Dharma juga akhirnya bicara keras gitu. Bayangkan itu Universitas Katolik yang biasanya disebut sebagai itu pendukung Jokowi. Akhirnya Sanata Dharma sadar bahwa ada yang nggak beres dengan demokrasi kita. Nggak enak aja Sanata Dharma bilang banyak genderuwo di istana. Kan nggak enak dibilang begitu. Tapi orang paham tuh. Bahasa Romo bagus kemarin itu juga sangat bagus. Memberitahu bahwa ya akademisi itu bukan sekedar memberi kritik intelektual dari kampus, tapi harus turun bersama untuk membersihkan politik. Itu namanya turun gunung juga. Jadi mari kita bersih-bersih bersama teman-teman di Jogja tuh yang agak masih pamer-pamer kekuasaan itu UI justru ya, yang rektornya nggak mau turun gunung. Nanti dia akan diturunkan itu oleh mahasiswa tuh. Jadi banyak hal yang sedang berlangsung dan kalangan akademisi pasti akan turun gunung gitu. Itu udah jadi hukum sejarah. Demikian juga di 98 kampus juga merasa tunggu dulu ya. Akhirnya terjadi forum rektor yang kemudian menekan Presiden Soeharto secara akademis. Tapi kemudian ada kelompok LSM, tokoh-tokoh yang pimpin Nurholis Majid waktu itu. Akhirnya Presiden Soeharto paham bahwa udah banyak satria yang turun gunung, karena itu mending saya lengser ke Prabon. Maksudnya begitu. Ya. Dan kita lihat ya, betul Anda yang sampaikan tadi, kita amati kelihatannya ini tanda-tanda sinyal-sinyal perubahan itu sekarang yang berentang kuat itu di Jogja ya, karena dari kalangan profesor, kemudian ini pimpinan perguruan tinggi berkumpul di sana, dan kemudian kemarin mahasiswanya, mahasiswa UGM terutama yang membakar jaket alma maternya karena mereka malu punya para alumni dari pemerintahan yang kita sebut kemarin sebagai tidak membawa jati diri sebagai alumni UGM yang selama ini selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, itu yang mestinya ditanggapi oleh PDIP, karena itu kan lokasi PDIP awalnya tuh, tempat petugas partai dilindungi oleh alma maternya. Sekarang alma maternya justru bakar simbol perlindungan dia, yaitu jaket, mahasiswa bakar jaket, guru-guru besar akhirnya dengan cara yang sangat sopan meminta supaya pemilu itu diselenggarakan secara bermutu. Itu artinya ada potensi tidak bermutu. Jadi tersambung antara pikiran SBY dengan pikiran kampus. Itu intinya begitu aja tuh. Nggak perlu diperpanjang-panjang. Jadi Pak Hasto sebagai doktor yang justru baru dapat ijazah doktor, ya mestinya lebih akademis lah melihat masalah ini kan. Jadi keunggulan Hasto kan sekarang dia doktor. Mestinya dia datang dengan sinyal-sinyal yang berbasis pada konsep-konsep akademis, bukan langsung menghajar SBY sebagai politisi atau sekjen PDIP. Di situ terbaca kualitas Hasto juga. Jadi sayang Pak Hasto kalau mesti layani sesuatu yang membutuhkan kematangan seorang pemimpin itu, bukan sekedar ingin ngajak berkelahi Pak SBY. SBY pasti nggak akan layani, dianggap nih siapa. Kira-kira begitu. Ya. Oke.
sekarang semua silakan turun gunung, yang boleh naik dan turun gunung hanya Bung Rocky. Ya, saya kirim beberapa foto untuk membuktikan bahwa tidak hoax saya mengajar di atas gunung. Artinya saya naik gunung. Jadi yang satu turun gunung untuk menghajar, yang satu naik gunung untuk mengajar, gitu ya. Yes. Oke, tetap 0% Bung Rocky. Yeah.